kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimpikan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. 10 menit. Tolong acungkan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong acungkan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh, cuman YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya? Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat gak? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Oh tidak, gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya sifatnya. Iya maksudnya saya tuh tadi bilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang, saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini. Karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya? Bahwa satu, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun, maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya apa adanya, samina wa ta'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan yang dimaksud dengan akidah versi saya. Itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Iya. Ya, makanya itu versi saya. Oke, tenang. Tenang dulu, tenang. Oke, makanya saya silahkan, ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumpling, oke. Kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke. Ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan Kang.
pertanyaan. Iya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak, oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi intinya apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh, nggak setuju. Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Enggak, saya nggak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu, saya bilang sejak awal. Silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh. Kalau tidak bisa silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung, karena saya gak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka, bukan mengajak orang untuk ini otoritasnya dari sini. Enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Yang memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal, misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa, misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya, kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya, misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Kedengaran kok. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama? Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah,
di dalam kitab tersebut filsafat Tahaful Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam, ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahaful Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat, tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Nah, dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Dari mana? Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi ya, okay. makanya saya bilang tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya oke lah, tapi balik lagi lah. Apa? Ya oke, terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi klaim saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya boleh jawab ya? Oh enggak, ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Oke, baik Pak Guru aman, clear. Panas sekali semua di sini. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab yang melibatkan kepada peserta. Untuk termin pertama, kelihatannya saya menduga maksimal 2 termin atau mungkin 1 termin saja. Oke, aduh. Oh, tadi yang kanan sudah. Bapak yang tadi yang ada nyimpan pertanyaan, kemudian Mas yang di tengah, Ibu, ada dari Ibu? Oh ya, Ibu yang di belakang. Baik, saya kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Gembul, yang saya hormati Ustadz Nuruddin, pada kesempatan pagi hari ini senang sekali bisa hadir di dialektika yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk saya setuju kalau bagian dasar secara mendasar di premis awal itu sama sebenarnya, cuma ada perbedaan sudut pandang. Tapi saya ada momen tek gitu ketika memang di awal betul bahwa sepakat masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa Ustaz Muhammad Nuruddin juga sama sepakat bahwa kita tidak boleh mendekati zat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Tapi kemudian di pertengahan ketika menjelaskan, makanya kemudian saya jelaskan kenapa saya bilang jumping. Ketika zat Allah Subhanahu wa taala itu dideskripsikan, salah satunya adalah takdir. Saya kaget gitu. Loh, apakah takdir bagian dari zat Allah? Betul kalau misalnya kita bahas masalah zat Allah Subhanahu wa taala, oke lah. Oke, kalau itu bagian dari ketidaksetujuan bahwa perdebatan dalam bidang ilmu agama, misalnya perdebatan yang berlarut-larut begitu. Oke lah. Kemudian kita tertinggal, kita sepakat semua di sana, kita tertinggal. Dan memang kita harus kejar itu, setuju. Tapi bukan berarti kemudian ilmu-ilmu seperti teologi itu tidak penting. Kenapa? Kalau tadi dicontohkan masalah takdir, ini saya berikan sebuah contoh yang real terjadi. Ya, sebagai dai begitu ya, sering ada yang konsultasi dengan kami. Banyak orang-orang yang sebenarnya punya potensi-potensi bagus, tapi kadang-kadang ketika menghadapi masalah-masalah itu tidak bisa selesai dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berkontribusi kalau dia masih ada masalah dalam dirinya sendiri? Nah, salah satu masalah dalam diri seseorang itu masalah takdir gitu. Bagaimana dia tidak memahami ketika musibah itu datang. Nah, dengan kita bantu menjelaskan dengan sudut pandang teologi, itu bisa membawa kedamaian dalam hatinya. Paling tidak bisa membantu untuk mempersiapkan dia memikirkan hal yang lebih besar begitu. Nah, jadi kalau kemudian tadi dicontohkan bahwa salah satunya masalah ngapain bahas takdir begitu, salah kalau menurut saya pribadi. Karena itu merupakan salah satu hal yang penting, bagaimana kita bisa membangun peradaban kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri begitu. Tapi memang saya setuju kalau kemudian itu dijadikan sebagai bahan perdebatan yang berlarut, lantas kemudian kita habiskan waktu di sana, kemudian kita melupakan hal-hal yang lain, itu yang membuat kita tertinggal. Itu saya setuju, seperti itu. Itu kenapa saya bilang jumping tadi. Terima kasih. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kalau dikumpulin dulu 3 sekalian, Langsung aja satu-satu. yakin? Kelihatannya lebih biar 3 sekalian, mungkin bisa 2 termin gitu kan. Oke, selanjutnya Mas. Oh, poinnya. Oke. Ditulis ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak dan respect yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Nuruddin dan Pak Guru Gembul dan tim penyelenggara yang telah membuka diskusi yang sangat hebat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita semua di sini diberkahi oleh Allah ya. Nah, dari pemaparan Pak Guru tadi ada satu hal yang saya highlight. Sebenarnya banyak, tapi satu aja ya, gitu. Jadi kan tadi Pak Guru Gembul sempat menjelaskan bahwasanya tingkat tertinggi dari pengetahuan itu adalah subjektivitas, kayak gitu. Sedangkan ilmiah yang didorong oleh objektivitas itu ya tingkat pertengahan lah, kayak gitu. Nah, jadi di sini saya sempat merenungi gitu betapa sia-sianya saya belajar 6 tahun SD, SMP, SMA gitu. Kemudian kita kuliah 4 sampai 5 tahun, kemudian S2 gitu. Kita merasa sia-sia gitu. Selama ini kita belajar itu untuk apa? Kayak gitu. Nah, karena Pak Guru itu tadi kan tidak membawakan referensi, ya saya anggap ini pernyataan Pak Guru aja ya. Apalagi kan tadi Pak Guru mengatakan akidah versi saya, kelas king gitu kan. Nah, jadi ketika Pak Guru punya statement tingkat tertinggi pengetahuan adalah subjektivitas. Nah, pernyataan Pak Guru ini itu subjektif atau tidak? Kayak gitu. Oke. Saya kebelet pengen jawab. Oh, yang Iya, buat saya semua. Ustadz Nuruddinnya nganggur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nikmah dari Bogor. Pertanyaan saya, nggak langsung pertanyaan sebenarnya. Kalau saya lihat ini ayat yang pertama turun di kita sebagai Muslim itu kan Iqra ya. Nah, saya melihat di sini tuh mungkin ya karena kita semua, saya terutama dan kita selama ini mengabaikan itu, maka kayaknya karena kurang Iqra, jadi kayak banyak sekali hal yang belum kita pahami gitu. Nah, tapi yang pertama saya
cek itu Pak Guru Gembul tuh bilang diskusi kita itu tentang zat Allah apakah bisa diilmiahkan, padahal di belakang itu ada tulisan sangat jelas gitu ya. Yang kita diskusikan adalah bisakah kesohihan akidah Islam itu dibuktikan secara ilmiah. Jadi yang di sini tuh akidah Islam kesohihannya gitu, bukan Allah sebagai zatnya gitu. Jadi sebenarnya karena lingkupnya udah POV-nya, point of view-nya beda, jadi kayaknya kayak jomplang gitu tadi kalau saya lihat gitu. Nah kemudian karena Iqra gitu bolak-balik ada pembicaraan tentang Imam Al-Ghazali gitu kan. Saya sempat membaca kitab Kimya'us Sa'adah. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita sebagai Muslim itu sebenarnya bisa bahagia yang hakiki kalau syaratnya cuma satu, sebenarnya hanya mengikuti jalannya para nabi. Nah nabi itu kan kita lihat Nabi Ibrahim aja secara akliyah itu kan seharusnya kalau iman doang gitu ya, maksudnya udah sami'na wa ta'na, ya udah iman pada Allah, ya udah nggak usah dibuktiin. Tapi kan Nabi Ibrahim itu sendiri disuruh Allah untuk ikhtiar membuktikan mencacah burung gitu ya, burung dicacah terus usaha lari ke sudut kanan sudut kiri, kemudian burung itu dihidupkan lagi. Bukankah mudah bagi Allah untuk membuat burung yang di depan mata Nabi Ibrahim kemudian dia munculkan hidup gitu, serpihan-serpihan tanpa dipisah kayak gitu. Itu kan dalam tanda kutip kita aja sama bapak kita Nabi Ibrahim itu diajarin untuk usaha secara ilmiah gitu. Nah ilmiah, terus Pak Guru Gembul juga mengatakan bolak-balik saya tulis berkali-kali di sini ilmiah nggak benar gitu. Padahal Rasul sendiri mengajarkan kita untuk belajar. Bahkan Rasul kan ketika nggak tahu obat itu merefer sahabat untuk berobat ke tabib gitu yang keilmuannya ada gitu. Nah, kemudian juga tentang ini ya, tentang Islam yang tadi dibahas, bahwa agama ini tuh tidak hanya tentang Islam gitu. Yang mana kalau Islam itu kan nanti ada syariat, ada fikih. Nah, kayaknya tadi muter-muter di fikih. Padahal kalau saya lihat selain Islam, pondasi agama kita Islam, iman dan ihsan. Nah, kalau di sini saya lihat koridornya itu di iman. Iman itu kan nanti ilmunya tentang akidah. Okay. Ujung-ujungnya usuluddin. To the point tadi saya tidak tangkap tentang kayak bergesernya tema atau maksud saya to the point masalahnya. Jadi sebenarnya gini, karena ini ingin membuktikan secara ilmiah, saya ingin Pak Guru Gembul mengatakan bahwa ilmiah itu penting gitu. Maksudnya kita itu juga di momen ini itu terbuka gitu, openness kita sebagai umat Islam itu nggak muter-muter cuma yang tadi yang Pak Guru Gembul Allah itu tidak bisa diilmiahkan atau bagaimana, itu bukan pembahasan ini. Kita kan membahasnya tentang kesahihan akidah Islam sehingga umat Islam itu nggak cuma pinter agama aja tapi juga secara umum gitu. Okay. Maksudnya dibetulin secara akliyah gitu. Cukup? Ya cukup. Baik. Nangkap poinnya tadi? Saya nggak nangkap, tapi jadi gini ya. Saya ingin tegaskan yang bagian akhir itu karena itulah bagian yang bisa saya ingat. Saya pernah menjelaskan dan menekankan berkali-kali bahwa saya itu sebenarnya punya masalah di ingatan, memori jangka pendek. Jadi ketika hal-hal yang seperti ini saya tidak bisa mengajukan. Tapi kalau misalkan saya bikin video itu minimal 10 referensi itu saya cantumkan. Tapi tidak pernah disebutkan juga karena saya punya masalah di ingatan. Jadi pikun sejak kecil masalah di situ. Tapi itu bukan pembelaan diri. Saya pengen menekankan yang tadi itu pernyataan saya bahwa Pak Guru Gembul seakan-akan merendahkan ilmiah karena ilmiah itu nggak penting. Saya katakan ilmiah itu nggak penting itu adalah terkait dengan zat Allah. Jadi terkait dengan Nabi Ibrahim yang tadi itu, Nabi Ibrahim itu dapat pengetahuan tentang Allah itu dari mana? Dari wahyu. Tapi sebelum mendapatkan wahyu itu, beliau mendapatkannya dari mana? Dari penalaran indrawi, kemudian penalaran rasional. Gak selesai di situ, ditambahkan dengan wahyu. Maka ini jawaban dari Akang yang tadi itu, misalkan, jadi yang lebih tinggi daripada ilmiah itu apa? Wahyu. Jadi nalar dan empirisme itu diawali di bawahnya dari wahyu. Kalau misalkan mentok sampai di situ saja, itu bisa membuat kita mengetahui tentang realitas duniawi, realitas dunia ini. Tapi kalau misalkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Gitu kan? Oke. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Yang kedua sebenarnya hampir sama tentang kayak keresahan. Kalau misal tanpa adanya referensi, ya buat apa pembelajaran secara sistematis dari SD sampai kuliah gitu? Mungkin sama kayak tadi. Kalau misalkan ilmiah itu tidak penting, lalu untuk apa saya belajar? Sekali lagi ya, saya tekankan ini terkait dengan zat Allah. Saya sekali lagi ya mengajak orang-orang untuk berpikir secara ilmiah.
pada hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, kehidupan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi tentang zat Allah, maka saya tidak akan mendekatinya dengan pendekatan ilmiah, karena itu nggak cukup. Yang tadi itu jawabannya balik lagi, yaitu awalnya adalah empirisme, kemudian rasionalisme, dan setelah itu wahyu. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan berikutnya apa lagi? Oh ini. Jangan tambah. Jadi apakah pernyataan takdir. Nah ini juga balik lagi. Kenapa? Apakah jadi gini ya? Tadi Akang itu bertanya, kalau dia mengkonfirmasi pernyataan saya bahwa saya mengatakan bahwa puncak dari ilmu itu adalah subjektivitas, bukan objektivitas. Lalu apakah pernyataan saya itu subjektif atau tidak? Kan begitu ya? Pertama, sekali lagi, yang subjektif itu konteksnya pengetahuan tertinggi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui segala sesuatu dengan cara Allah yang berkehendak tentang sesuatu, maka jadilah itu. Kun fayakun, jadi ada, maka Allah mengetahui. Tapi pengetahuan itu subjektif. Konteksnya di situ. Yang tadi saya cerita itu kan? Oke, jadi sekali lagi ya. Yang kita bisa temukan dalam metodologi ilmiah itu adalah objektif. Tapi pengetahuan Allah sebagai yang paling tinggi, yang puncaknya, itu adalah pengetahuan subjektif, di mana Allah lah yang menentukan segala sesuatu sebagai objek. Jadi apa yang dia diketahui secara objektif, itu sebenarnya adalah kehendak Allah secara subjektif. Gitu kan? Oke. Kemudian yang pembahasan tentang urgensi takdir. Pernyataan yang Akang ini, terima kasih. Jadi gini Kang, lagi-lagi ini konteksnya ya, please lah. Lagi konteksnya, Akang tadi mengatakan bahwa membahas tentang takdir itu penting karena banyak orang yang bertanya misalkan tentang saya terpuruk, apakah lalu dia menyalahkan takdir, maka saya harus menjelaskan secara teologis gitu kan. Nah sebenarnya pernyataan saya itu bukan di situ. Pernyataan saya itu adalah kalau misalkan Akang menjelaskan ya bahwa Akang tadi kecelakaan di motor, oh itu ujian. Tahu dari mana bahwa itu adalah ujian, itu adalah musibah, atau itu adalah peringatan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi konteksnya adalah di situ. Jadi itu adalah urusan Allah. Bukan berarti kita tidak menjelaskannya, tapi kita tidak mungkin bisa menjelaskannya karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan takdir itu yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan ya silakan, misalkan untuk begini dan begitu, untuk penelitian, atau misalkan untuk tadi ada orang-orang yang butuh healing apa segala rupa ya silakan. Tapi pernyataan atau kesimpulan Akang terkait dengan oh ini begini dan begitu, itu tidak merepresentasikan takdir yang sesungguhnya karena kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui takdir bekerja dengan cara seperti apa. Begitu. Mau direspon langsung, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya itu kan memunculkan mazhab-mazhab kan, mazhab-mazhab teologi kan. Asy'ariyah berkata takdir begini, Mu'tazilah berkata takdir seperti itu, begitu kan? Baik, setidaknya itu membantu kita untuk menjelaskan itu poin pertama. Kemudian yang selanjutnya, permasalahannya adalah sebelumnya Pak Guru Gembul itu kemudian menyatakan mengenai fenomena di mana umat Islam itu tertinggal. Oke lah, tapi kemudian kita melakukan simplifikasi karena kita membahas masalah takdir dan sebagainya, itu saya tidak setuju. Karena itu juga bagian yang penting. Jadi yang lain itu penting, bukan berarti kemudian kita menegasikan. Kalau begitu caranya, ilmu tafsir, ilmu fikih dan sebagainya kita hentikan saja yang dimasukkan di dalam universitas-universitas di Indonesia itu gitu. Karena mau tidak mau ketika dimasukkan ke dalam situ diakui secara epistemologis, diakui secara ontologis dan seterusnya. Itu artinya memang mau tidak mau itu metode yang memang sudah ada dan memang yang berjalan seperti itu. Ya Kang, baik. Sekarang saya ajukan lagi misalkan ya pernyataan. Saya ajukan lagi misalkan tadi Akang mengatakan bahwa Mu'tazilah memberikan penjelasan seperti ini, Asy'ariyah menjelaskan pernyataan seperti itu tentang takdir. Begitu kan? Saya tidak menyatakan begitu, tapi saya nyatakan ada dalam ilmu pembahasan itu dalam ilmu teologis. Iya, dalam ilmu teologis itu kan menghasilkan cabang-cabang teologi dalam Islam. Cabang teologi dalam Islam diantaranya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, gitu kan? Iya, betul ya? Betul kan? Oke. Nah, karena itu, maka penjelasan tentang takdir adalah teori-teori dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah dan lain sebagainya. Betul kan? Betul. Nah, maka pernyataan-pernyataan mereka itu apakah bisa dikonfirmasi bahwa itu memang kehendak Allah atau tidak? Tidak bisa dikonfirmasi. Ya itu maksud saya tuh di situ. Oke, tapi mohon maaf, kelihatannya karena khawatirnya tidak di kelihatannya saya kira cukup untuk Bapak. Saya kira tadi sudah ditanggapi Guru Gembul dan kekhawatiran memang melebar tanggapannya. Tadi berawal dari perihal tentang takdir yang penting menjadi melebar. Oke, selanjutnya kita buka termin kedua dan saya
khususkan untuk merespon juga ke Pak Nuruddin itu kan dengan guru gembul terus. Oke, dari sana kanan bawah, kemudian yang tengah, oh ya, Mas, kelihatan itu dulu. Yang kiri, yang dari perempuan tidak ada? Oke, nggak ada dari perempuan. Oke, Mas yang berarti. Silahkan yang dari kanan bawah. Oh, itu sedang diberikan. Utamain untuk yang narasumber Ustadz Nuruddin. Terima kasih. Saya Darul Qutni dari alumni S2 IAID Al-Karimiyah. Saya ingin bertanya tentang kaitan antara tadi yang ayat yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan kaitannya dengan wa madhannu yughni 'anil haq syai'an. Dugaan itu tidak cukup untuk hakikat sama sekali, ayat Quran. Antara perintah untuk mengetahui dan kemudian ayat tentang zon, dugaan itu tidak sama sekali cukup untuk mengukur hakikat. Kemudian dikaitkan juga dengan pernyataan bahwa dalam Mabadi Awaliyah lah, kitab yang dasar ya, yang mendefinisikan ilmu sebagai sifatun yankashifu bihal matlub inkisyafan taman. Ilmu itu adalah sifat yang menyingkap segala sesuatu dengan sempurna. Kalau dalam tradisi sufisme mungkin mukasyafah. Apakah mukasyafah ini termasuk juga kalau kita mengacu kepada itu ya ilmiah juga berarti. Kalau kita kaitkan dengan epistemologi Islam berarti kan intuisi gitu ya, mungkin lebih ke irfani seperti itu. Jadi kemudian kaitannya lagi dengan ayat la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu zat yang dapat menangkap segala pandangan tetapi tidak dapat dijangkau oleh pandangan. Demikian kira-kira mohon penjelasan tentang penafsiran ayat-ayat tersebut sebagai dasar akidah Islam yaitu Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Mas ya. Satu-satu aja. Aku buru lupa. Kayak kan tadi Pak Gembul juga satu-satu. Iya kan? Nah, jawab. Oh, dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Keira yang kemudian menyelenggarakan kegiatan ini, luar biasa. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Nuruddin yang sangat serius menanggapin guru gembul. Kalau menurut saya tidak usah ditanggapin banget. Saya adalah penggemarnya guru gembul karena secara fisik kami sama. PSI juga sudah sama gitu, pemikiran juga banyak yang sama kalau saya lihat di YouTube. Tapi hari ini saya mendengar guru gembul nih, saya jadi bodoh banget. Belajar mantik saya di pesantren itu hilang semua. Jadi saya harus bilang apa sama guru gembul saya tidak tahu. Tapi guru gembul saya terima kasih banyak. YouTube antum itu membuat saya lebih pintar. Tapi jujur, hari ini saya merasa bodoh banget. Ya, gugur semua yang saya pelajari di pesantren. Ya, yang saya belajar tentang ilmu logika, ilmu mantik itu gugur semua. Ya, bagaimana kemudian membuktikan guru gembul ada di sini? Saya lihat, saya baca diskusi itu, ada diskusi pamflet di rumah saya 2 hari yang lalu. Ya, itu saya sudah bisa punya perasaan dan pemikiran bahwa guru gembul ada. Nggak perlu dilihat guru gembulnya. 2 hari yang lalu saya lihat pamflet di HP saya bahwa ada diskusi terbuka, itu udah membuktikan bahwa apa? Iyalah, lihat itu ya, seorang Medan ya. Jadi udah itu guru gembul sudah ada. Tapi guru gembul saya terima kasih banget, Ustadz Nuruddin, saya terima kasih banget dengan ilmunya. Tapi jangan terlalu serius banget. Saya lihat antum serius banget kayaknya untuk hal ini. Ya, dibina aja terus. Kami pesantren ini butuh ke orang-orang kayak antum. Terima kasih. Ini tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan berarti kan? Oke. Terakhir. Bismillah. Perkenalkan saya Bibi dari Bekasi, Ustadz. Saya hormati Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin dan panitia semuanya. Yang ingin saya tanyakan dan ingin saya
masih ada sedikit kebingungan gitu. Dari diskusi ini kan ada perbedaan antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul dari segi metodologi tadi, pandangan terhadap bagaimana akidah bisa dijangkau dengan ilmiah atau tidak. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Nuruddin, apakah perbedaan pandangan ini memiliki konsekuensi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kebenaran itu absolut satu atau ada bisa kemungkinan dalam ilmu akidah maksud saya ada 2 atau 3? Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, berarti kedua pertanyaan diarahin kepada Pak Nuruddin ya? Jawab ya. Oke, pertanyaan aman berarti? Oke, saya jawab. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dari awal saya presentasi sampai akhir, Bapak nggak dengar nggak? Saya ngomong zat Allah. Ada nggak kata zat yang saya ucapkan di sini? Tidak ada sama sekali. Saya juga heran kenapa digeret-geret kita ngebahas zat Allah gitu loh. Yang kita bahas itu the existence of God, wujudullah, bukan the essence of God, bukan esensi Tuhan. Esensi Tuhan nggak usah dibahas, kita nggak bakal tahu. Sekali lagi itu tidak menafikan kita untuk mendekati dan memahami Allah itu dalam kapasitas kita sebagai manusia berdasarkan hukum-hukum rasional yang bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Yang kita bahas itu wujudnya ada apa enggak. Kalau dikatakan ada itu ilmiah apa enggak, itu loh pertanyaan dasarnya. Ilmiah itu artinya apa sih? Bersandar pada ilmu. Itu loh, belum mengatakan Tuhan itu saya bisa membuktikan Tuhan tapi tidak dengan metode rasional, tidak dengan empiris. Terus dengan apa gitu loh? Kan kita harus menggunakan metode ilmu untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau diyakini pengetahuan rasional sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka konsekuensi logisnya Tuhan itu ilmiah. Nah ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Pak, dalam akidah itu harus ada ketentuan pasti, al-qata wal yakin. Akidah, makanya tadi saya sebutkan di awal itu definisi. Ilmu dan akidah itu i'tiqad jazim, mutabiq lil waqi', nasyi'an dalil. Harus berupa keyakinan yang bersifat pasti. Jawabannya ayatnya seperti yang dikatakan Bapak tadi, innadzan la yughni minal haqqi syai'a. Karena sangkaan itu nggak bisa gitu loh. Jadi sandaran nggak bisa kita itu meyakini akidah dalam level sangkaan. Makanya para teolog sepanjang berabad-abad itu mengharuskan dalil-dalil akidah itu harus bersifat qat'i, harus bersifat pasti. Makanya yang jadikan sandarannya hukum akal bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Bapak coba tanya di kampus, di luar kampus, ada nggak manusia mengingkari kausalitas itu, ada nggak? Yang mengingkari pun pada akhirnya akan dipaksa mengakui kausalitas. Loh, kok bisa gitu? Lihat. Kalau dia mengatakan kausalitas tidak ilmiah, oke, Anda punya argumen nggak? Kalau dia menyampaikan argumen sampai pada kesimpulan kausalitas tidak ilmiah, berarti dia mengakui kausalitas loh. Bahwa argumennya menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulannya, betul nggak? Makanya saya bilang kebenaran Tuhan itu kebenarannya pasti gitu loh. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus boleh mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustadz Felix Show itu, Ustadz Felix mengatakan kebenaran Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Emang benar, bisa secara rasional. Tapi boleh mengatakan apa? Rasional itu. Tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu itu pakai rasio apa enggak gitu loh. Ya iya kan? Pada akhirnya Pak, jangan dipotong Pak. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong bicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya, kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian mana tadi? Oke. Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak? Kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh, Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan dia tidak lepas dari gerak dan diam, dan gerak dan dia itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ, hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu.
Makanya Ar-Razi mengatakan, lihat nih, saya baca referensi ini. Ar-Razi dalam Al-Muhassal mengatakan kaunu syai' mu'athiran fi ghairihi mutasawwarun tasawwuran badihiyan. Kenyataan sesuatu memberikan dampak bagi sesuatu yang lain itu sebuah aksioma gitu loh. Nggak usah dipertanyain lagi setiap sesuatu yang ada dekat dia. Ya pasti ada yang mengadakan, ada sebab yang memberikan efek sama dia. Nah, karena itu kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Itu logika itu nggak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh, masa mengadakan dirinya sendiri, sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak itu sama aja secara ilmiah. Oh, enggak, itu beda jelas. Sebutin sama saya buku ateis yang buktikan Tuhan tidak ada. Saya bisa baktikan sekarang ke bapak-bapak ibu sekalian buku-buku yang membahas tentang bukti keberadaan Tuhan. Tadi saya tampilkan tuh disertasi Al-Adil Al-Aqliyah Bainal Falasi Bainal Mutakalimin wa Falasi, karangan Syekh Said Fauda, teolog asal Yordania, 500 halaman. Ya, Sami Amiri dari orang Salafi, ya, tapi seorang intelek. 700 halaman bicara tentang, tahu gak judul bukunya apa? Barohin wujudillah, bukti-bukti keberadaan Allah. Bukan zat Allah, wujud Allah. Ada bukti-buktinya berdasarkan pengamatan rasional. Di baliknya memang ada pengetahuan empirik, tapi kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan empirik semata. Banyak sekali karya-karya intelektual yang bahas tentang buktian. Coba saya, Anda mau bicara Richard Dawkins di God Delusion itu, tuh tadi udah saya tampilin buku yang mengkritik itu habis. Seorang dokter juga, seorang filsuf juga, Ayman Al-Bisri, ya, dan kitab-kitab yang lain. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah ya, apakah ada kebenaran absolut? Ya ada loh. Anda mengatakan, bagi yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut pun, dia akan terpaksa mengabsolutkan pandangannya. Kalau Anda mengatakan tidak ada kebenaran absolut, itu absolut apa enggak? Kalau Anda mengatakan tidak, ya ngapain Anda mengkritik orang-orang yang mengatakan kebenaran ada kebenaran absolut? Ya pasti dia akan meyakini bahwa itu kebenaran absolut gitu loh. Naif sekali itu orang-orang yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu. Anda mengabsolutkan pandangan Anda loh. Tadi kausalitas itu, coba, ayo. Saya juga pengen mengajak kita diskusi secara akal sehat ya. Tapi ada referensi juga gitu loh. Jangan cuma main akal-akalan doang. Ya iya dong, harusnya referensi. Anda sekolah S2, S3 itu di mana-mana kalau ujian disertasi, tesis, referensinya mana? Gitu loh. Itu ilmiah namanya. Ya kalau bicara hanya asumsi, persepsi, kemudian berhayal ke Google ke sana kemana, mohon maaf. Itu namanya bukan kajian ilmiah, itu namanya asbun. Ya, mohon maaf gitu loh, harus kita katakan begitu. Oke, kemudian lanjutannya tadi pertanyaan apa? Oh tadi apa namanya? Apakah ada kebenaran? Ya udah terjawab ya, karena absolut. Oh iya, efeknya apa? Pak, dari beliau kan mengatakan bahwa pengetahuan rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah, ya kan? Teori kriteria ilmiah. Artinya, saya simpulkan dari situ beliau menyimpulkan bahwa yang ilmiah itu hanya empiris semata gitu loh. Dan itu kan terlihat ada rekaman di Rabitul Halawiyah ketika ada lawan debatnya yang mengatakan ilmiah itu tidak selamanya indrawi. Terus beliau, ya itu ilmiah yang indrawi, kan gitu kira-kira kan? Anda mungkin melihat itu ya. Saya simpulkan dari situ. Apakah ada efeknya? Itu efeknya banyak Pak. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi-nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris, Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolak ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof muslim, para teolog muslim, itu punya tolak ukur. Kayak kaidah-kaidah keilmuan, ya itu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu. Ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya. Ada kaidah-kaidahnya, gitu ya. Nah jadi apa namanya? Ya konsekuensinya itu. Kalau kita mengingkari khobar sodik misalnya, di antara epistemologi wasailul ilam itu khobar sodik, kabar yang jujur, yang terpercaya, yang bagiannya ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar muayyad bil mu'jizah. Ya khobar nabi muayyad bil mu'jizah. Kabar seorang nabi yang tervalidasi dengan mukjizat gitu loh, bukan cuma diakui sebagai nabi. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian meyakini, bukan cuma meyakini itu asal percaya doang, enggak, ada landasan rasionalnya. Nabi Muhammad itu dibuktikan secara rasional sebagai nabi melalui metode rasional. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan nabi utusan Tuhan, Tuhan bilang ada surga, neraka, malaikat, jin, setan, Anda nggak pernah ngelihat sekalipun, itu harus Anda benarkan loh. Nah Tuhan nggak mungkin bohong.
Tuhan emang ada apa enggak? Makanya kita bahas dulu tadi itu di awal. Ada apa enggak? Itu satu kesatuan epistemologi Islam itu. Kalau Tuhan terbukti ada, Muhammad terbukti sebagai nabi, yang dia katakan itu benar. Kaum sekuler, orang-orang sekuler, orang liberal itu kadang-kadang menafikan yang itu tuh, yang terakhir saya sebut itu. Seolah pengetahuan hanya terbatas pada indera dan rasio saja. Oh tidak. Coba, kalau saya bisa menolak keilmiahan wahyu itu dengan dua alasan saja. Satu, Anda buktikan Tuhan tidak ada. Kedua, Anda buktikan bahwa manusia agung bernama Muhammad SAW bukan seorang nabi. Ayo, saya terima itu. Saya terima bahwa wahyu itu tidak ilmiah kalau Anda bisa buktikan dua hal itu. Tapi kalau sebaliknya, bahwa Tuhan terbukti ada secara rasional, Muhammad terbukti sebagai nabi, surga, neraka, yang nggak pernah kelihatan itu, nabi-nabi terdahulu itu kan kabarnya mutawatir. Manusia sepanjang zaman mengabarkan ada manusia namanya Ibrahim. Ada atau tidak jejak arkeologisnya, ya itu benar, itu historis. Dari mana landasannya? Itu epistemologi tadi. Kabar yang terpercaya. Jadi untuk memvalidasi sesuatu yang bersifat metafisik, epistemologi kaum empiris tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi epistemologi kaum rasionalis bisa. Saya menyarankan saudara-saudara sekalian baca dua buku filsafat. Kalau Anda sudah membaca dan menghatam kitab ini, saya yakin orang setangguh apapun tidak akan bisa mengalahkan Anda. Satu judulnya Falsafatuna karya Bakir Sadr, seorang filsuf Syiah. Kedua, Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Itu dua kitab tebal memberikan landasan sedemikian kokoh atas filsafat rasionalis yang tadi saya paparkan itu, bahwa pengetahuan yang bersifat ilmiah tidak selamanya empirik, karena di balik pengetahuan empirik justifikasinya itu harus melibatkan pengetahuan rasional, kausalitas, hukum non kontradiksi dan lain-lain. Ya saya kira begitu ya. Kemudian ada lagi buku dari seorang Sunni, tadi Syiah kan, seorang Sunni, buku juga sangat bagus ya, jadi Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah. Itu sangat mumtaz, 100%. Bahkan guru saya mengatakan hadal kitab kullu satrin lahu ilm. Kitab ini setiap barisnya ada ilmu. Oh, luar biasa itu. Muhammad Said Ramadanil Buti rahimahullah. Dan saya pengagum beliau. Dan banyak di antara Anda saya yakin pengagum beliau juga. Ya, itu buku kalau saya kira begitu. Saya kira begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi Mas yang belum terjawab. Oh ya, saya mau komentari itu yang Mas itu. Mas, saya itu serius menanggapi guru gumbul, tahu nggak kenapa? Karena beliau punya followers banyak. Iya. Ya orang-orang yang mendengar beliau itu, saya khawatir terpengaruh. Ya apa salahnya dong kita mengkritik? Ya kalau seandainya beliau nggak punya followers, biasa gitu ya. Wah, hadal kam la yasih al-iltifat ilaihi aslan. La yasih. Tangdur laysa indahu maraji. لا يفهم فلسفة ولا يفهم علم الكلام. ماذا أفعل بعد ذلك؟ خلاص يعني. ويتكلم في واد وأنا أتحدث في واد آخر. Jadi لو لم يكن عنده أتباع لما التفت إليه أصلا يعني عفوا بالصراحة يعني بالصراحة. Mudah-mudahan beliau nggak paham ya. Saya kira begitu ya.